Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kali ini kita akan lanjut materi modul PEP 3K, gender teks dalam belajar bahasa Indonesia bagian 2. Seperti Bapak dan Ibu ketahui bahwa genre teks atau ragam teks atau jenis teks terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah genre fiksi atau sastra. Yang kedua adalah genre non-fiksi. Nah, genre fiksi ini diantaranya adalah yang pertama adalah cerita imajinasi atau fantasi. Yang kedua ada puisi rakyat. Yang ketiga ada fabel. Yang keempat puisi. Yang kelima drama. Yang keenam cerpen, yang ketujuh cerita inspirasi, yang kedelapan teks anekdot, yang kesembilan hikayat, dan yang kesepuluh ada novel. Sedangkan genre non-fiksi diantaranya ada teks deskripsi, yang kedua teks prosedur, yang ketiga teks laporan observasi, yang keempat ada teks berita, yang kelima ada teks eksposisi, yang keenam ada teks eksplanasi, yang ketujuh teks pidato persuasif, yang kedelapan teks negosiasi, dan yang kesembilan resensi, yang terakhir 10 teks editorial. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu persatu strukturnya. Yang pertama adalah struktur teks fantasi. Yang pertama ada orientasi, berisi pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Kemudian dikomplikasi, awal munculnya masalah hingga puncak masalah. Dan yang terakhir ada resolusi. Di resolusi ini berisi penyelesaian masalah. Yang kedua ada struktur teks pantun. Struktur teks pantun ada dua, yang pertama adalah sampiran, yang kedua isi dengan pola AB. Yang ketiga ada struktur cerita fabel. Fabel ini berisi tentang kisah manusia, binatang yang bertingkah laku seperti manusia. Isinya ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Koda ini bagian terakhir fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Selanjutnya kita belajar tentang struktur drama. Di drama ada 3 struktur. Yang pertama adalah prolog. Prolog ini biasanya berisi pembukaan atau pengenalan. Biasanya yang mengungkapkan atau yang membacakan narator atau dalang. Kemudian ada dialog, berisi orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, di dialog ini biasanya ada istilah dialog ya, ada kramagung, kemudian yang terakhir ada epilog. Epilog ini bagian akhir cerita, inti ceritanya itu apa gitu tuh ya, bisa diambil kesimpulan dari epilog biasanya. Kemudian kita juga belajar tentang struktur cerpen. Struktur cerpen yang pertama ada abstrak. Abstrak ini berisi awal cerita dimulai. Kemudian yang kedua ada orientasi. Latar cerita digambarkan seperti tempat, waktu, atau suasana. Kemudian ada komplikasi, diceritakan urutan kejadian umumnya, menjelaskan tentang hubungan sebab akibat. Ada evaluasi, dikenalkan konflik hingga klimaks konflik. Terus ada resolusi, penyelesaian konflik. Dan yang terakhir ada koda atau nilai moral atau pelajaran yang dapat diambil dari cerita. Selanjutnya struktur teks cerita inspiratif berisi orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang analisis struktur teks anekdot. Nah, teks anekdot ini merupakan salah satu jenis teks yang dipakai untuk membuat teks cerita dari pengalaman seseorang, di mana teks tersebut berisikan cerita singkat dan juga menghibur. Adapun strukturnya yang pertama abstrak. Contoh di sini ada di tengah senja seorang pejabat korup memancing di sungai. Saking asyiknya memancing, si pejabat tidak sadar air sungainya meluap banjir. Yang kedua ada orientasi. Contohnya adalah nih, si pejabat hanyut dan tidak sadarkan diri. Begitu bangun dia sudah berada di rumah warga. Betapa beruntungnya dia karena ada orang yang menyelamatkan
Merasa utang budi, si pejabat ingin berterima kasih kepada warga yang telah menolongnya. Ada yang ketiga, strukturnya krisis. "Kamu tidak tahu saya siapa?" tanya pejabat ke lelaki di sana. "Tidak, tetapi wajah Bapak sepertinya tidak asing." Si laki-laki berusaha mengingat. "Memangnya Bapak siapa?" "Aku ini pejabat negara." Si laki-laki akhirnya ingat. Orang ini yang pernah ia tonton di salah satu acara televisi. Nah, struktur yang keempat ada reaksi. "Karena sudah menolongku, kamu boleh minta apa saja. Katakan saja keinginanmu." "Benar Pak Pejabat." Si pejabat mengangguk. Ya, pasti akan kupenuhi." Dan yang terakhir ada koda. "Kalau begitu tolong Bapak jangan bilang ke siapapun bahwa saya yang menolong Bapak." Selanjutnya ada teks hikayat. Hikayat ini berasal dari kata kerja bahasa Arab yang artinya memberitahu dan menceritakan. Hikayat menyampaikan kisah manusia atau legendaris dan seringkali juga tentang hewan yang bersifat layaknya manusia, seperti kemampuan untuk berbicara. Hikayat jarang digambarkan sebagai laporan yang bersifat sejarah. Struktur hikayat, abstraksi. Nah, abstraksinya ini berisi tentang ringkasan atau inti dari cerita yang dapat dikembangkan. Yang kedua ada orientasi, bagian teks yang berkaitan dengan waktu, suasana, maupun tempat yang berhubungan dengan hikayat tersebut. Yang ketiga ada komplikasi, urutan-urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab akibat. Yang keempat ada evaluasi. Evaluasi berisi konflik yang mengarah ke klimaks. Dan yang terakhir ada resolusi berisi solusi. Adapun ciri-ciri dari hikayat, yang pertama adalah istana sentris. Ya, seringkali ceritanya berlatar belakang di kerajaan, kemudian penulisnya anonim, berisi ceritanya kesaktian, kemustahilan, memakai bahasa Melayu. Melayunya kata arkais, kata Melayu yang jarang dipakai atau tidak lazim. Nah, selanjutnya kita belajar tentang novel. Nah, novel ini adalah perasarakan yang panjang yang menyuguhkan tokoh-tokoh dan menampilkan serangkaian peristiwa dan latar secara tersusun. Adapun strukturnya, struktur yang pertama ada abstrak. Abstrak merupakan bagian ringkasan isi cerita yang biasanya bisa ditemukan pada bagian awal cerita. Yang kedua ada orientasi, merupakan bagian penjelasan mengenai latar, waktu, dan suasana terjadi cerita. Terkadang juga berupa pembahasan penokohan atau perwatakan. Yang ketiga ada komplikasi, yang keempat evaluasi, yang kelima resolusi, dan yang terakhir koda, merupakan bagian akhir atau penutup cerita. Selanjutnya kita membahas struktur teks non fiksi. Di antaranya yang pertama ada deskripsi. Deskripsi ini adalah teks yang menggambarkan sesuatu secara rinci. Ya, baik itu objeknya adalah orang, benda, suasana, ataupun hewan dan lain-lain sebagainya. Adapun strukturnya, yang pertama identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga simpulan atau kesan. Nah, teks deskripsi ini ada 3 jenis. Yang pertama deskripsi subjektif, penggambaran objek oleh kesan penulis. Yang kedua spasial atau penggambaran objek yang berupa tempat, benda, atau ruang. Dan yang ketiga ada objektif, penggambaran keadaan pada objek tanpa penambahan suatu opini penulis. Nah, struktur teks berita, yang pertama ada kepala. Kepala berisi informasi terpenting yang berisi tentang 5W1H. Yang kedua ada tubuh. Tubuh berisi informasi penting, informasi pendukung. Yang ketiga ada ekor, berisi informasi kurang penting atau informasi tambahan. Nah, berikut contoh teks berita. Pengertian teks LHO, teks laporan hasil observasi, ialah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. Ya, namanya juga observasi ya, laporan hasil observasi, yang dilaporkan adalah hasil observasinya. Teks laporan observasi juga disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu, menggambarkan ciri, bentuk, atau sifat umum seperti benda, hewan, manusia,
tumbuh-tumbuhan atau peristiwa yang terjadi di alam semesta kita. Teks hasil observasi bersifat faktual atau berdasarkan fakta yang ada. Jadi tidak boleh ada pendapat penulis ya yang bersifat subjektif. Harus nyata, fakta. Nah, struktur teks laporan hasil observasi ini diantaranya yang pertama ada pernyataan umum berisi definisi dan klasifikasi. Yang kedua ada deskripsi bagian, boleh juga masih deskripsi bagian pada bagian inti ya. Kemudian yang terakhir ada simpulan. Nah, simpulan ini opsional ya, boleh ada, boleh tidak. Selanjutnya kita akan belajar teks prosedur. Apa sih teks prosedur? Teks prosedur merupakan teks yang berisi cara tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal ya, langkah demi langkah yang tepat secara berurut sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Adapun contoh teks prosedur berikut yang kami sajikan, strukturnya adalah tujuan, material, dan langkah-langkah. Nah, di material ini biasanya isinya terkait bahan, alat, ataupun material yang diperlukan. Nah, langkah-langkah adalah bagian langkah-langkah yang isinya tentang langkah yang perlu dilalui agar memperoleh hasil yang sesuai. Selanjutnya kita akan belajar teks eksposisi. Teks eksposisi ialah sebuah teks isinya informasi dan pengetahuan yang memuat secara singkat dan padat. Tujuan teks eksposisi adalah untuk menjelaskan informasi tertentu agar pembaca tahu ya. Kemudian struktur teks eksposisi ada tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Berikut disajikan contoh ya tentang manajemen pengelolaan sampah. Selanjutnya ada eksplanasi. Eksplanasi adalah suatu teks yang menjelaskan atau menerangkan perihal proses terjadinya suatu fenomena, baik fenomena sosial ataupun fenomena alam. Struktur teks eksplanasi yang pertama ada pernyataan umum. Pernyataan umum ini berisi statement umum dan bersifat menarik, ringkas, dan jelas. Yang kedua penjelasan. Deretan penjelas ya, berisikan tentang detail penjelasan proses keberadaan proses terjadinya. Yang ketiga ada penutup atau interpretasi, berisi kesimpulan atau pernyataan tentang topik proses yang dijelaskan ya. Nah, biasanya kalau di soal ada nih, pernah saya temui tentang teks, kemudian bagian interpretasi pada teks di atas terdapat pada nomor kalimat gitu. Nah, nanti kita bahas ya. Ini adalah contoh proses terjadinya hujan. Ini juga bagian dari teks eksplanasi. Seperti yang teman-teman ingat tadi ada pernyataan umum, kemudian deretan penjelas dan kesimpulan. Pidato persuasif. Nah, pidato teks yang bertujuan untuk mengajak pembaca melakukan hal yang disampaikan penulis. Strukturnya biasanya yang pertama adalah salam pembuka, yang kemudian ada pendahuluan, ada isi itu berisi tentang apa yang disampaikan, kemudian terakhir ada penutup. Selanjutnya teks negosiasi. Teks negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak atau kelompok atau organisasi dan pihak kelompok atau organisasi lain dengan tujuan mengatasi atau menyesuaikan perbedaan untuk memperoleh sesuatu dari pihak lain atau yang tidak dipaksakan. Nah, adapun strukturnya yang pertama ada orientasi, ada permintaan, ada pemenuhan, ada penawaran, ada persetujuan, kemudian ada penutup. Adapun contohnya kami sajikan sebagai berikut. Nah, kita membahas tentang resensi, yaitu merupakan timbangan sebuah buku atau pembicaraan tentang sebuah buku atau dengan pengertian sederhana adalah sebuah bedah buku. Nah, resensi ini bisa dikatakan juga review atau juga teks ulasan. Nah, adapun struktur dari teks resensi yang pertama identitas. Identitas melingkup judul, pengarang, tahun terbit, dan lain sebagainya. Kemudian ada orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi. Berikut kami sajikan contoh tentang resensi novel Dalam Mihrab Cinta.
Pengertian teks editorial. Editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita aktual sedang menjadi sorotan, fenomenal, dan kontroversial. Adapun struktur teks editorial, yang pertama ada pernyataan umum, argumentasi, dan penegasan ulang. Nah, berikut kami sajikan contoh teks editorial. Mohon maaf, sumber gambar saya ambil dari Google. Tanpa mengurangi rasa hormat, semoga jadi ladang pala juga bagi kita semua. Nah, ada kata-kata yang saya suka nih dari Kak Eli Sarahmi ya, tentang kekuatan pikiran. Hindari pikiran-pikiran negatif, mulai dengan pikiran-pikiran positif ya. Mudah-mudahan kita semua bisa lulus P3K. Semangat untuk pejuang-pejuang NIP, semoga lulus di tahap 1. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.